ini percepatan ya guys ya. Nah kemudian di sini lanjut ya. Jadi definisi dari kekuasaan. Kekuasaan ini adalah sebuah powerpointnya di dalam sebuah organisasi, komunitas ataupun hal-hal lain. Karena apa? Dalam kekuasaan power ini itu dibutuhkan karena untuk mempengaruhi tingkah laku, kebiasaan sejalan dengan keinginannya yang sudah dijalankan oleh sebuah komunitas atau tim dengan pemimpinnya tersebut. Nah, kalau ketergantungan ini disebut kalau dalam bahasa Inggrisnya dependency. Kondisi B berhubungan dengan kondisi A. Ketika A berposisi dengan sesuai dengan keinginan B, maka yang tersebut itu bakal sesuai dengan kekuasaan powernya tersebut, gitu. Kemudian definisi power kekuasaan sendiri ini itu kemampuan untuk menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang mana lebih berpengaruh kepada tindakan yang sesuai dengan keinginan dari sebuah organisasi tersebut. Lanjut, kemudian ada kekuasaan dan kepemimpinan. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi, kekuasaan ini itu kemampuan si A untuk mempengaruhi perilaku si B sehingga si B itu akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan si A. Jadi perilaku ini dari kekuasaan ini kayak provokasi juga dimaksud sih. Terus kayak mempengaruhi juga. Nah, itu tuh lebih berkuasa karena apa? Karena mereka itu lebih berhubungan dan serta masuk dalam kekuasaan kepemimpinan tersebut. Gitu. Nah, kemudian ada basisnya kekuasaan itu apa? Yang pertama ada formal. Formal itu yang pertama ada kekuasaan paksaan, imbalan, hukum, informasi. Nah, dalam kekuasaan ini lebih ke dalam kekuasaan formal. Yang kedua ada kekuasaan personal. Kekuasaan itu ada pakar, rujukan, dan terakhir ada karismatik. Jadi mereka lebih mengayomi pada personalnya sendiri, gitu. Kemudian ada kemudian ada ketergantungan terhadap kunci dalam kekuasaan. Semakin tingginya dalam situasi ketergantungan si B terhadap A, maka si B itu kekuasaannya si A itu lebih tinggi daripada yang si B. Nah, apa aja sih yang bisa terciptanya dalam sebuah AB itu tersebut? Itu yang pertama ada importance. Kekuasaan ini jika semakin tingginya ketergantungan si B ke A, maka si A itu lebih tinggi kekuasaan yang dimiliki daripada si AB, daripada si B. Nah, ketergantungan ini itu diciptakan melalui apa aja? Melalui importansi, scarcity, dan sustainability. Nah, kemudian ada teknik kekuasaan. Teknik kekuasaan ini ditempuh untuk menjadikan tindakan-tindakan dalam kekuasaan itu lebih spesifik, seperti legitimate, tactical persuasion, inspirational, konsultasional. Dan mereka tuh ingin menghubungkan ini tuh lebih ke dalam apa? Lebih ke dalam sebagian faktor dalam perilaku politik ini masuk ke dalam behavior, yang mana tindakan seorang pemimpin untuk bisa melakukan kecurangan yang mana untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya pada kepemimpinan politik ini mereka cenderung individual, cuma lebih mementingkan sebuah komunitasnya untuk menciptakan persaingan di situ untuk bisa lebih tinggi daripada yang. Jadi dalam faktor ini, dalam waktu kepemimpinan dan politik ini, kesimpulannya adalah mereka saling bersaing untuk menciptakan dalam sebuah organisasi yang mana bisa menimbulkan otoriter, karismatik,
militaristik, paternalistik. Nah di situ mereka tuh lebih ke behavior yang mana tindakan seorang pemimpin untuk bisa meraih dalam sebuah tujuan mereka masing-masing. Yang mana visi misinya itu kan beda-beda, mungkin seperti itu ya. Jadi itu untuk mencapai tujuan plan yang mereka mau gitu. Jadi faktor dalam politik kepemimpinan ini itu seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan saya.